Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah semua? Ustazah doakan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat dengan 3 pilar SMAIT Al-Ittihad? Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Barakallah Ustazah ucapkan untuk Ananda seluruh kelas 12 yang telah berhasil naik ke kelas 12. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, Ustazah harapkan antum semua tetap semangat dalam meraih impian dan cita-cita antum menuju PTN yang antum inginkan. Hari ini adalah hari pertama kita pembelajaran online. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita tuntaskan sampai bulan Desember, dari bulan Juli ini sampai bulan Desember. Yang mana diantaranya adalah materi integral, kemudian dimensi 3, peluang, dan statistika. Hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran di awal kelas 12. Materi yang akan kita selesaikan adalah integral, yang mana antum semua harus tahu kompetensi dasar dari integral. Kompetensi dasar dari integral ini, Ustazah mengambil poin yang pertama, yaitu konsep integral tak tentu. Jadi, kompetensi dasarnya adalah memahami konsep integral tak tentu. Bagaimana cara kita menyelesaikan materi integral tak tentu. Yang mana integral tak tentu ini merupakan anti diferensial atau kebalikan dari diferensial turunan fungsi yang telah antum pelajari di kelas 11 di saat kita pembelajaran online yang lalu. Baik anak-anak Ustazah, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita, yaitu integral tak tentu. Yang mana integral tak tentu ini merupakan anti dari diferensial. Nah, diferensial ini antum semua sudah mempelajarinya di kelas 11 lalu. Diferensial ini adalah turunan fungsi. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan turunan fungsi? Ayo Ustazah ingatkan lagi. Ketika Ustazah memberi soal f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x, maka jika Ustazah tanya f aksen x, pastinya antum menyelesaikannya dengan cara konsep turunan, yang mana koefisien dikali dengan bilangan pangkat. Nah, ketika kita kalikan, pangkat berkurang 1. Artinya hasilnya 6x tambah 5. Ini untuk turunan. Bagaimana dengan integral? Integral itu kebalikan dari turunan. Artinya ketika kita buat konsep, konsep dari integral itu, jika Ustazah buat bentuk umumnya, bentuk umum ya, ini bukan butuh uang, tapi bentuk umum. AX pangkat N, kita kasih lambang integral terhadap DX. Nah, kalau kembali lagi ke konsepnya, jika turunan tadi koefisien dikali dengan pangkat, maka kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Nah, untuk integral, koefisien dibagi dengan pangkat yang telah ditambah 1. Artinya, bentuk umum ini jika kita selesaikan akan menjadi A per N ditambah 1, X pangkat N ditambah 1, tambah C, jangan lupa ditambah C, konstanta. Nah, inilah hasilnya. Oke, dari konsep yang Ustazah berikan, kita coba langsung ke soal. Contoh, misalnya ya, yang pertama, integral
3x pangkat 2 dx. Maka kembali lagi ingat konsepnya, sehingga hasil yang kita peroleh 3 per pangkat ditambah 1 hasil 3. X pangkat 3 ditambah konstanta. Artinya hasilnya X pangkat 3 tambah C. Ini contoh soal yang paling sederhana. Oke, kita belajar dari contoh soal. Coba contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua ini Ustazah ambil. Oke, contoh kedua. Integral 1/4 X pangkat 2 dikali X pangkat 3 terhadap dx. Nah, ketika kita mengintegralkan suatu soal yang formulanya masih dalam bentuk perkalian, berarti kita tidak bisa langsung mengintegralkan satu-satu. Nah, kita harus selesaikan dulu soalnya. Kita kali dulu soalnya. Berarti kita kali bilangan pangkatnya sehingga menjadi 1/4 X pangkat 2 ditambah 3 dx. Sehingga soalnya menjadi integral 1/4 X pangkat 5 dx. Nah, baru kita selesaikan dengan cara konsep integral. Oke, ingat koefisien dibagi dengan pangkat yang telah ditambah 1, berarti 5 ditambah 1, 6. X pangkat 6 ditambah C, konstanta. Artinya hasilnya 1/4 dikali 1/6. X pangkat 6 ditambah C. Hasil terakhir 1/24 X pangkat 6 ditambah C. Nah, di sini mungkin ada yang masih lupa kenapa ini menjadi 1/6. Karena ini asalnya adalah 6/1. Ketika pembagian berubah menjadi perkalian, maka yang akan kita bagi atau pembaginya berubah. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Maka dia dibalik 1/4 dikali 1/6. Sehingga hasilnya 1/24. Oke, contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal ketiga ini Ustazah memberikan integral bilangan yang berakar. Artinya 3x akar X terhadap dx. Nah, bagaimana cara kita mengintegralkannya? Sama, kita selesaikan terlebih dahulu soalnya, kemudian baru kita masuk ke dalam konsep integral. Berarti ketika kita mengubah soalnya menjadi 3x kali X pangkat setengah. Ingat ya, akar X itu adalah X pangkat setengah. Nah, di sini kita bisa mengalihkan pangkatnya jadi bertambah. Artinya menjadi 3x pangkat 1 ditambah setengah menjadi integral 3x pangkat 3/2 dx. Nah, setelah berubah seperti ini soalnya, baru kita selesaikan dengan konsep integral. Berarti 3 dibagi 3. Sehingga hasil terakhirnya menjadi 3 dikali 2 itu 6/5. X pangkat 5/2 ditambah C. Nah, begitulah kira-kira Ananda Ustazah semua. Baiklah Ananda semua, pembelajaran kita hari ini cukup sekian dulu ya.
Mudah-mudahan antum bisa memahami dengan sebaik mungkin. Rajin-rajinlah dalam mengerjakan latihan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat Ustazah via WA. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.